Halo Matpelas, selamat datang di KOS TUA episode kedua. Kita obrolin sama tim unit akademik. KOS TUA. Kita obrolin sama TU. Ayo. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai masalah yang berhubungan dengan mahasiswa gitu, terutama dalam mahasiswa akhir gitu, yaitu skripsi. Karena ada yang masih bingung harus mulainya dari mana, kemudian penyusunannya itu kayak gimana, dan bagaimana sih membangkitkan semangat untuk membuat skripsi seperti itu. Yang kebetulan nih sekarang akan membahas bersama dengan salah satu dosen mahasiswa di jurusan pendidikan matematika, yang mana tentunya sudah berpengalaman gitu menjadi pembimbing skripsi mahasiswa-mahasiswanya. Baik, langsung saja kita sambut Bapak Eko Yulianto. Gimana Bapak? Sehat? Selalu sehat. Alhamdulillah ya Pak, kalau selalu sehat. Untuk tadi perjalanan ke sini lancar Pak? Alhamdulillah, nggak macet ya, aman. Mungkin sebelum ke topik utama gitu ya Pak, boleh nih Pak mungkin dijelaskan sedikit aktivitas Bapak, terutama dalam penelitian saat ini itu seperti apa, ataupun dalam hal akademiknya itu seperti apa seperti itu. Iya, kami tahun ini lagi riset 2 judul. Kebetulan saya di keilmuan etnomatematik, di research group etnomatematik bersama tim. Kami dapat hibah, 2 hibah, 1 hibah kompetitif nasional dari BIMA, Kemendikbudristek. Judulnya studi antropologi dalam matematik gitu ya, terkait dengan budaya, fenomena budaya. Jadi yang kedua, kami juga kajian linguistik dalam matematik. Yang pertama itu topiknya tentang pemecahan masalah, tapi bukan dalam pembelajaran. Jadi real life problem solving. Jadi banyak orang yang memecahkan masalah itu dengan pendekatan irasional. Saya menyebutnya suprarasional ya begitu ya. Tapi beberapa juga menyebutnya metarasional atau irasional. Nah itu fakta antropologi, nggak bisa dipungkiri. Bangsa Indonesia itu banyak studinya ya. Weiner mengatakan bahwa orang Indonesia, orang Melayu itu identik dengan klinik, kepercayaan dan sebagainya. Jadi kalau orang mentok memecahkan masalah pakai akal, pakai logika, mereka lari ke supranatural gitu ya. Supranatural itu negatif ya konotasinya. Berarti kan orang ada yang natural karena dia berpikirnya natural gitu ya. Nah, mimpinya besar, tapi pikirannya natural, otaknya terbatas gitu ya. Cara dia memecahkan masalahnya terbatas, tapi mimpinya tinggi. Nah, dia larinya kemana? Dia pakai supranatural. Karena keterbatasan otaknya dia, akalnya dia terbatas, mimpinya pengen kekejar, akhirnya lari ke supranatural, ke dukun, ke paranormal dan sebagainya begitu. Yang kedua, riset internal. Saya penyelidikan tentang etno juga, tapi dari kajian linguistik. Yang sedang saya coba selidiki itu adalah itu tahun ini. Jadi penamaan sistem bilangan di Hindu-Arab ini berdasarkan persepsi emik kedaerahan di Indonesia. Rencananya 7 daerah. Itu barangkali yang sedang kami lakukan. Tidak hanya dari satu daerah gitu ya? Tidak, kami mengidentifikasi 7 daerah. Saya pakai pembantu riset, jadi ada pembantu riset di tiap daerah. Gitu. Berarti expert Bapak tuh berarti di etnomatematika gitu ya Pak? Ya, belajar di sana. Iya, gitu. berarti nanti kalau misalkan terkait skripsi juga, berarti kalau misalkan mahasiswa ada yang ingin tertarik skripsiannya itu terkait etnomatematika, berarti itu Bapak atau bagaimana? Sebagai pembimbing 1 saya hanya menerima etno. Tapi kalau sebagai pembimbing 2 saya terbuka untuk yang lain walaupun saya batasi. Jujur aja pembimbing 2 saya itu saat ini sudah 2 tahun SSR, ya single subject research. Kalau sebagai pembimbing 1 saya hanya menerima yang etno. Kalau yang pembimbing 2-nya beberapa ada yang SSR, ada yang mixed method gitu. Itu aja sih. Kalau pembimbing 2 kan kita ngikut arahan dengan pembimbing 1. Nih kira-kira gitu Pak, tujuan sebenarnya dari skripsi itu tuh
seperti apa gitu, karena mengingat gitu ya Pak, ada mahasiswa, terutama mahasiswa akhir itu berpikir bahwa oh skripsi itu menakutkan gitu Pak. Jadi menurut Bapak gitu, sebenarnya tujuan dari skripsian itu seperti apa selain menjadi syarat kelulusan mahasiswa? Kalau konteksnya ngobrol dalam tanda petik mahasiswa, sarjana dan dia istilah-istilah akademik itu, skripsi itu kan syarat saja kan, ya syarat untuk pemenuhan yudisium kelulusan kan itu. Yang tapi kalau secara substantif skripsi itu kan belajar menjadi peneliti untuk level skripsi, artinya belum diklaim. Kalau lihat profil lulusan ya, itu kan calon peneliti bahasanya gitu, calon peneliti. Nah, secara substantif memang belajar menjadi calon peneliti. Nah, maka yang dikejar adalah pertanyaannya jangan skripsi, apa itu penelitian kan? Harusnya ngejar itu. Penelitian itu hakikatnya sederhana, pencarian pengetahuan. Nah, pencarian pengetahuan ini yang tidak boleh common sense dalam penelitian. Maka butuh serangkaian metodologi. Nah, jadi sebenarnya kalau lihat hakikat, kenapa seorang calon sarjana harus belajar meneliti? Nah, supaya dia dalam mengambil keputusan atau kebijakan suatu saat dia jadi orang gitu ya, atau paling tidak memimpin di keluarga, dia tidak ngambil keputusan tiba-tiba, tapi ada baseline gitu ya, ada data yang dia kumpulkan, ada metodenya, dipertimbangkan dengan matang sebenarnya. Mungkin ini Pak, pertanyaan selanjutnya nih, dari tahapan pada saat mau menyusun skripsi gitu ya Pak. Mungkin pengalaman Bapak sebagai pembimbing skripsi dari mahasiswa-mahasiswa jurusan pendidikan matematika, kira-kira sebagian besar yang membuat mahasiswa kebingungan terkait dalam proses penyusunan skripsi itu bagian mana, yang di bagian mana saja gitu Pak? Saya mau jawab lebih kritis ya. Sebenarnya mahasiswa bukan bingung. Pertanyaannya, ada yang lebih bahaya dari soal bingung. Cari mudah, ya kan? Atau terpanggil jiwanya untuk meneliti. Rata-rata cari mudah. Jadi bukan mahasiswa yang bingung, itu justru yang terpanggil jiwanya mikir fenomena mana yang harus diangkat gitu ya. Nah, bingungnya itu harus di sana sebenarnya. Jadi kalau bingung nyari fenomena, nonsen. Fenomena itu banyak. Banyak banget fenomena itu. Nah, yang justru yang harus diinisiasi itu adalah tadi riset pendahuluannya itu. Studi pendahuluannya itu harus kalau ingin matang ya gitu ya. Harus benar, ke lapangan, cross check, ambil data ya. Yang penting niatnya nggak gini, ganti judul, ganti variabel dari judul sebelumnya deh. Nah itu niatnya. Nah kalau starting pointnya dari sana sudah deh, jangan ada harapan untuk punya kreativitas. Enggak gitu. Bawa dulu masalah, amati ada fenomena apa, obrolkan dengan pembimbing. Kalau perlu FGD. Saya bimbingan dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2 itu Zoom 3 orang. Terakhir kemarin saya dengan Pak Dr. Diar dengan mahasiswa 3 orang dirembuk gitu, dirembuk. Nggak masalah gitu ya. Itu biasa begitu. Ya sekarang kan gampang ya, nggak mesti ketemu di kelas kan, pakai daring juga nggak masalah gitu. Jadi langkah pertamanya masalah dulu. Ini ada fenomena apa begitu. Kalau saya saran ya, teman-teman cari topik skripsi itu jangan ganti variabel dari judul orang atau cari konstruk lain misalnya, jangan. Berangkatlah dari fenomena, syukur-syukur kalau nyentrik. Terus jangan takut nanti nggak ada jawabannya. Karena riset ini bukan benar salah. Riset ini soal valid nggak valid. Tidak ada soal ini risetnya salah, nggak ada. Ya, jadi jangan nyalahkan riset orang. Nggak boleh nyalahin orang lain, tuh nggak boleh. Itu. Kalau misalkan berangkat dari permasalahan gitu ya Pak, bagaimana kayak ada tipsnya nggak Pak dari permasalahan itu sehingga terbentuklah sebuah judul yang memang tidak hanya mengganti variabel saja seperti itu. Nah, makanya ya saya mungkin mohon maaf kalau terlalu positifis ya. Makanya tips saya mulailah dari fenomena sentral. Saya ingat
promotor saya itu guru saya di bidang riset, Prof. Wahyudin di UPI. Beliau tuh selalu menyarankan bahwa mulailah riset dari fenomena sentral. Jadi ya, karena yang bisa kita lihat adalah fenomena. Apa isinya? Pernyataan, ada fenomena, lalu bikin dua, pernyataan tujuan dan pertanyaan penelitian. Jadi kalau kita mau riset mulainya dari mana? Nah, amati sebuah fenomena, nyatakan kita mau ngapain, lalu turunkan rumusannya atau pertanyaannya. Nah, jadi itu. Nah, nanti sudah mulai mengarah tuh. Jangan dulu mikirin metodologi. Nanti kaji dulu teori dan riset sebelumnya. Nah, orang sudah ngapain di situ? Kita nyari aspek yang belum tersentuh orang. Ya, kita nyari aspek yang belum tersentuh orang. Mulainya dari sana harusnya. Banyak kok yang seperti itu, banyak. Mungkin ini Pak, dalam tahap penyusunan skripsi gitu Pak. Biasanya gitu terkadang ada mahasiswa yang memang semangatnya tuh pada di awal-awal aja gitu Pak. Ya. Kemudian di tengah jalan tuh semangatnya menurun atau kayak kurang motivasi gitu Pak. Sehingga terkendala pada saat penyusunan. Nah, saya jawab ya, sudah ngerti mau kemana. Ganti circle. Kalian saya tahu, mahasiswa saya tahu ya. Jadi Anda harus update circle Anda berdasarkan usia kematangan atau usia semester Anda gitu ya. Jadi jangan dari SMP, SMA, kuliah temennya itu aja. Kayak dunia ini sempit aja begitu ya. Harusnya ganti circle. Cari circle yang mohon maaf terlihat peneliti loh, terkesan lebih apa namanya istilahnya. Ya passionnya periset lah begitu ya. Baik Pak, mungkin dari segi bimbingan gitu ya Pak. Bagaimana sih cara berkomunikasi antara mahasiswa dengan dosen pembimbingnya itu yang baik itu seperti apa gitu Pak? Atau kalau misalkan dari pengalaman Bapak, misalnya ada mahasiswa yang kesulitan dihubungi ataupun sebaliknya gitu, bagaimana tanggapan Bapak terkait hal itu dan kira-kira cara yang seperti apa gitu untuk membangkitkan semangat mahasiswa itu? Ya, mungkin bahasa sederhananya kenali karakter sajalah begitu ya. Kenali karakter. Bagaimana cara kita mengenali karakter tercepat? Ke kakak tingkat, selesai. Ke kakak tingkat ya. Nanti mereka yang sudah berpengalaman. Ya, jadi kalau dosen ini sukanya bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia. Kalau dengan dosen ini sukanya bahasa Sunda ya bahasa Sunda, ikutin gitu. Atau misalnya ada diksi-diksi yang, atau misalnya ada dosen yang tidak boleh WA misalnya kan, itu ada tuh ya, misalnya via siapa misalnya kan, ya ikutin. Ya wayahna we, kan kita yang mahasiswa begitu ya. Ya wayah. Jadi kita yang ngikutin. Nah, jadi tanya kakak tingkat ya. Kenali karakteristik dosen, tanya kakak tingkat. Lalu yang kedua, ini lapis kedua nih. Terkait dengan komunikasi kita dengan dosen. Anda jangan baper. Saat misalnya kita ada salah sedikit ya, misal miskomunikasi atau salah interpretasi, maksud kita baik tapi kita salah diksi misalnya ya, diksi kita salah misalnya, jadi hubungan terlihat. Nah, Anda jangan baper, tidak masalah. Yakinkan bahwa tetap kembali yang tadi aksioma 1, kita mahasiswa. Itu dosen. Aksioma ke-1 itu ya. Itu tetap itu yang harus jadi ini. Jadi jangan baper, komunikasi lagi. Nah, lapis ketiga nih, udah paling dasar. Ini penting banget. Sejelek apapun karyamu, baik dari metodologis misalnya, substansi dan sebagainya, kalau kamu terus bimbingan, pasti selesai. Bahkan mungkin cepat. Yang kedua, sebagus apapun gagasanmu, kalau tidak pernah bimbingan, tak kunjung selesai. Itu rumus ya. Jadi artinya apa? Bimbingan saja ketemu.
Bimbingan saja gitu. Itu ya, ketemu saja bimbingan. Itu penting ya. Wah, baik Pak, kalau berbicara terkait tadi bahwa tidak ada walaupun seburuk-buruknya kayak hasil atau penyusunan itu, tapi jika bimbingan gitu pasti akan terselesaikan seperti itu Selesai, Pak. bahkan bisa cepat. Serius. Kalau dari pengalaman Bapak kita sebagai pembimbing skripsi, kira-kira apa saja sih ada kesalahan umum yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa pada saat proses penyusunan skripsi itu yang seperti apa gitu Pak? Ya, menunda-nunda pekerjaan. Ya sudah UP nih, healing dulu ah. Nah itu satu di sana. Yang kedua, Anda tidak, orang sudah ngomongnya tarapti gitu ya. Anda ceroboh dalam manajemen data. Apa? Laptop, flash disk gitu ya, ceroboh. Anda simpan di hard drive yang mungkin saja ada masalah yang secara teknis tiba-tiba jadi hilang karena virus dan sebagainya. Maka saya nggak bohong, Anda boleh cek bimbingan saya. Saya kalau bimbingan tidak boleh kirim file, tidak boleh cetak fisik, kirimkan saja linknya. Atau kalaupun file itu saya tanya, ada backupnya nggak? Jadi kirimkan saja secara soft begitu ya, tidak perlu dicetak. Dan saya suka pastikan mana link drive-nya. Jadi kalau tidak, karena kalau sudah di drive aman kan? Nah aman. Ya lumayan lah, aman, yang penting aman. Itu. Ya itu mungkin ya kesalahannya itu aja. Ceroboh. Ceroboh tadi, menunda-nunda sih sebenarnya. Nih dalam kesalahan dalam penelitian gitu ataupun pada saat proses penyusunannya gitu Pak, bagaimana cara kira-kira mahasiswa itu bisa menghindari gitu Pak dari praktik kayak misalnya plagiarisme ataupun kesalahan dalam mengolah datanya seperti itu Pak? Iya, jangan khawatir, DBS di Prodi Matematik Unsil itu kan strike ya, programnya banyak. Ada 7 seri pelatihan untuk mahasiswa kan, mulai dari cara menggunakan Canva dengan maksimal dan sebagainya, AI, sampai dengan plagiat. Bahkan tidak hanya plagiat, bahkan trik publikasi pun kan dipandu. Nah, nanti di sana diajarin bagaimana menghindari plagiat dari Turnitin gitu ya, dengan baik begitu ya. Kan kita punya standar ya, bab 1 berapa persen, bab 2 similaritasnya berapa persen, sampai bab 5 gitu. Saya kemarin rapat evaluasi di DBS, sudah 2 tahun terakhir ini, hampir jarang menemukan mahasiswa yang dicek pengusulan similaritasnya melalui Turnitin itu 2 kali. Jadi rata-rata 1 kali ajuan lolos, 1 kali ajuan lolos. Artinya kan mahasiswa sebenarnya kakak tingkat Anda sudah mampu. Dan kalau lihat time seriesnya gitu ya, makin kesini makin kualitas mahasiswa dalam bidang itu makin baik. Bahkan angkatan berapa kemarin? Yang terakhir ini nggak ada yang 2 kali, sekali jadi. Berarti kan mahasiswa sudah bisa memverifikasi dulu kan ya, memverifikasi terlebih dahulu sendiri menggunakan ya tadi trik-trik yang diajarkan oleh DBS. Nanti ada seriesnya. Bagaimana caranya untuk publikasi, memilih jurnal supaya cepat kan, kontak editor. Ada bimbingannya juga seperti itu. Ada sosialisasinya, ada workshopnya, bentuknya pelatihan 7 seri. Ya, itu tenang, nanti diajarin gitu ya. Siap. Ya, saya sih optimis ya, lihat baseline gitu ya, yang sudah makin bagus kesininya. Oke. Kalau misalnya pada saat pengolahan data gitu ya Pak, kan biasanya kalau misalnya dalam hal kuantitatif ataupun apa gitu, kalau ternyata jawaban dari data itu tuh kayak tidak sesuai dengan apa yang hipotesis, ya itu tidak apa-apa gitu Pak? Tidak apa-apa, malah riset itu kan natural.
jawabannya apapun tidak salah, gitu ya. Tidak salah. Jangan memaksakan ingin sesuai hipotesis, jangan. Bahkan kalau riset kita beda dengan hipotesis, itu terus kita yakin prosedurnya benar dan datanya valid, real gitu ya. Oh, itu bagus. Artinya kita bisa ngobrol pandangan yang berbeda. Mungkin jadi teori baru kan. Oh enggak, riset saya gini. Di pembahasan, wacananya kita kan jadi luas. Bahkan jadi dalam, tajam bahkan. Jangan takut dengan itu. Jangan takut berbeda. Justru jangan, karena berbeda, kita jadi kita. Kalau nggak beda, kita ya mereka gitu kan. Ya dalam apapun itu begitu. Karena beda. Tapi beda di sana jangan dimanipulasi supaya kita beda, jangan. Biarkan apa, the ways of thinking dari otak kita yang menganalisis itu, melihatnya seperti apa, ya natural saja. Kalau misalnya beda dengan hipotesis, jangan ingin disamakan. Terima itu, dan wacananya malah lebih bagus. Nanti kita ngobrol kan, riset orang begini, riset saya gini. Nanti benang merahnya di mana ya? Oh, ternyata ada perbedaan sudut pandang. Oh, ternyata kejadiannya begini kalau detail misalnya. Oh, mungkin ini karena subjeknya tipikalnya begini. Nah, biarkan. Apakah harus riset ulang ke lapangan untuk dapat alasannya? Nah, itu melihat situasi. Karena riset itu tidak akan pernah selesai. Jadi tidak perlu berharap untuk ke lapangan lagi, enggak. Biarkan jadi rekomendasi peneliti berikutnya saja. Kan penelitian ini bukan pekerjaan sekali. Dia bertahap dan tidak pernah berhenti. Itu. Berarti nanti tuh walaupun nggak apa-apa gitu ya Pak, walaupun tidak sesuai dengan hipotesis, karena itu tuh bisa menjadi teori perkembangan selanjutnya untuk peneliti selanjutnya juga. Nggak apa-apa. Ya. Kalau berbicara terkait bimbingan gitu ya Pak, kan ada yang namanya itu kayak revisian gitu ya Pak. Nah biasanya itu mahasiswa tuh kalau dihadapi dengan revisian tuh kayak jadi langsung semacam drop gitu ya Pak semangatnya tuh. Punya mentor. Cari kakak tingkat yang sudah lulus duluan atau yang sudah ya selesai duluan yang bisa nge-mentor. Biarkan dia yang nge-mentor kita berdasarkan pengalamannya. Gitu. Jadi kalau yang kita hadapinya konteksnya judul, cari kakak tingkat yang judulnya mirip, mentorin kita atau topiknya maksudnya. Nah, atau kalau konteksnya adalah dosen pembimbing, cari kakak tingkat yang dosen pembimbingnya sama dengan dosen pembimbing kita. Minta advice ke dia, jangan ke saya, ke dia. Atau kalau kita ngadepin penguji yang ya pengujinya tuh ABCDE misalnya, cari mentor yang pengujinya ABCDE, tanyain. Nah, advice dari mentor-mentor inilah yang kita dengerin. Jangan minta ke saya. Gitu. Nah, saran saya adalah cari mentornya. Nggak ada orang hebat. Nih, orang hebat tuh di dunia nggak ada yang tanpa mentor. Ini telinga saya nih, kalau bohong. Nggak ada ya. Orang yang istimewa tuh, yang suksesnya istimewa, nggak ada yang tanpa mentor. Bidang apapun, mau bisnis, peneliti, guru, dosen, semuanya pasti punya mentor. Kanjeng Rasul aja punya mentor. Nabi Muhammad bisa begitu ya, ada mentornya, Jibril. Ya enggak, kalau nggak ada mentornya nggak bisa. Makanya guru itu wajib ya. Jika orang nggak punya guru tuh sulit sampai, karena nggak ada yang ngebimbing. Maka harus punya guru. Ya guru itu mentor. Nah tinggal nanti pertanyaannya, milih guru yang benar untuk nge-mentor yang seperti apa. Ya guru yang sudah expert, yang sudah sampai di bidang itu. Terkait ini Bapak, etika penelitian gitu Pak. Apakah ada gitu prinsip-prinsip ataupun hal-hal yang harus mahasiswa pegang pada saat akan melakukan penelitian untuk skripsinya gitu Pak? Ya tentu ada persoalan etik dalam penelitian ya. Tapi untuk level skripsi saya belum melihat sampai apa ya, persoalan etik itu dinyatakan secara eksklusif begitu ya, dan ditempuh dengan proses yang
yang sistematis gitu ya. Tidak, itu batasannya nanti di pembimbing 1 dan pembimbing 2 saja. Kalau kata pembimbing, oh ini ada yang nggak boleh, oh ini jangan dimunculkan, ini dianonimkan misalnya. Hanya sebatas itu saja. Tapi kalau riset di S2, S3 mungkin harus ya. Saya kemarin riset disertasi saya dengan promotor saya sampai ke sana. Karena kan saya ngobrol ini ya tentang bahwa ajaran Thorikoh tuh mengajarkan metode zikir. Ada angkanya, ada metodenya. Nah, lalu saya ngobrol dalam perspektif problem solving bahwa zikir itu bagian dari upaya pemecahan masalah. Jadi kalau kita zikir, angkanya sekian, ini nanti khasiatnya ini begitu. Nah, itu kan butuh persoalan etik. Nanti orang mengatakan, oh itu bid'ah, oh itu zikir niatnya apa, oh itu. Nah, ada dua pandangan itu. Nah, ada dua pandangan itu. Makanya saya kemarin mencoba melakukan pendalaman soal pandangan etika penelitian itu. Nah, akhirnya kami melakukan 2 reduksi editik dan reduksi fenomenologis. Jadi itu strategi ya, metode untuk persoalan etik itu. Jadi kita harus mencapai sebisa mungkin intensionalitas. Tapi sulit ya, 100% intensionalitas itu tercapai murni nggak mungkin. Tapi paling tidak kita bisa nggak miring ke kanan, nggak miring ke kiri. Nggak pro, nggak kontra, atau nggak ngelebihin, nggak ngurangin. Kita seobjektif mungkin sebagai peneliti. Nah, akhirnya kami melakukan 2 reduksi editik dan reduksi fenomenologis. Dengan 2 reduksi itu, saya pikir clear ya. Bahkan di FGD kan begitu. Saya datengin orang yang kontra dengan tulisan saya gitu ya. Lalu dikomparasi, orang yang pro dengan tulisan saya dikomparasi. Nggak masalah. Yang penting kita tidak menjelekkan satu kelompok tertentu. Itu yang nggak boleh. Jadi kalau ada temuan riset yang sekiranya itu menjelekkan, menjatuhkan, sebaiknya jangan deh. Ya, sebaiknya jangan. Saran saya ya, jangan diekspos. Kecuali kita sudah melakukan paparan dengan matang melalui reduksi tadi, lalu kita FGD dengan tokoh dan pakar, lalu kita siap dengan semua konsekuensinya. Ya, karena itu kebenaran misalnya. Ya silakan saja kalau sudah matang seperti itu. Tapi untuk skripsi tampaknya belum ada yang sampai ke sana begitu ya. Jadi memang betul, bagus nih pertanyaannya. Persoalan etik itu saya bilang don't worry ya, untuk skum atau ya skupnya skripsi itu tidak perlu khawatir. Ada pembimbing kok yang nanti yang mohon maaf ya dalam tanda petik ya, yang bertanggung jawab kan pembimbing. Tapi ini salah ya, obrolan yang bertanggung jawab pembimbing itu salah. Tapi dalam tanda petik pembimbing lah yang harus baca itu. Jadi jangan takut kan kita dibimbing dengan pembimbing. Oke ya, jangan takut ya. Soal isu etik jangan takut. Ya easy going saja lah kan gitu. Nih contoh nih. Ada anak yang IQ-nya jenius, 149, pinter. Memang orang tuanya kaya ya, karena disupport juga. Tapi kalau nulis jelek, ada ya? Dia malas nulis nih. Kalau nulis jelek gitu. Itu kan bisa digali sama kita. Banyak yang bisa kita ungkap. Banyak pertanyaannya. Jangan dulu mikirin judulnya apa, jangan. Ini masalahnya apa dulu? Oh dia sebenarnya kalau kita suruh nulis bagus bisa. Oh bisa nggak? Oh bisa. Tapi dia nggak mau nulis bagus. Bagi dia itu nggak penting. Tulisan bagus itu nggak penting. Yang penting saya tahu masalahnya, ini jawabannya. Oh berarti dia menganggap itu nggak penting. Nah udah mulai mengerucut nih. Ada persepsi personal kan. Nah itu yang harus kita gali. Terus kamu cari tentang dia, pasti nanti ketemu satu rumusan yang tadi fenomena sentral. Tujuan kita mau ngapain, lalu pertanyaannya apa. Nah sampailah ke sana, bab 1 selesai. Tinggal nulis. Paham ya maksudnya? Kalau berbicara terkait kepenulisan gitu Pak, penulisan
pada saat penyusunan skripsinya ada istilah yang namanya itu kayak copy paste gitu ya Pak. Kira-kira kalau misalkan mahasiswanya itu langsung copy paste dari sumber ke dalam tulisannya seperti Itu bukan soal boleh nggak boleh. Itu rugi nanti. Kan Anda dihadapkan dengan Turnitin. Nggak akan lolosan. Makanya sebaik-baiknya kutipan itu tidak langsung. Kenapa lebih baik daripada kutipan langsung? Karena di sana ada proses kita memberikan paparan dan pandangan kita setelah kutipan itu. Gitu kan? Ada proses itu. Dan kita nulis sudah sudah berdasarkan sintesis kita kan. Jadi kita sudah baca dulu tamat, lalu kita tuliskan ulang. Dan itu kelebihannya banyak. Frasenya pasti tidak akan persis dengan sumber asli. Nah, paling tidak itu signifikan mengurangi plagiasi. Itu. Kalau kopas mah ya kalau kopas itu rugi sendiri. Rugi sendiri. Bakal tercek di Turnitinnya seperti itu mungkin ya Pak. Iya. Berarti harus disintesis terlebih dahulu oleh kita, kemudian disimpulkan oleh kita sendiri, lalu dimasukkan ke tulisan gitu ya Pak. Itu. Kalau ini Pak, kan zamannya sekarang itu tuh zamannya AI gitu ya Pak. Ya. Nah, apakah boleh gitu pada saat membuat skripsi itu mahasiswa tuh menggunakan AI seperti itu? Oh, harus menggunakan AI. Tapi bukan untuk dikopaskan ke karya kita. Kita nyuruh AI itu buat nyari knowledge yang kita butuhin. Sebagai kajian teori, atau misalnya riset relevan. Kalau nggak pakai AI sulit. Harus pakai AI. Gunain tuh DeepSeek, Syspace. Kan sekarang tinggal input ya ke Syspace itu. Riset tentang ini keluar 1000. Tampilkan abstraknya saja misalnya. Kan keluar semua tuh. Atau tampilkan metodologinya saja. Itu kita punya ribuan metodologi yang topiknya sama. Nah, habis itu baru kita pilih, kita klik sumbernya yang mana, kita baca beneran. Nah, itu memudahkan kita nyari bahan-bahan. Ya, itu harus pakai AI. Tapi penggunaannya bukan buat nyuruh buatkan skripsi dengan tidak begitu. Enggak begitu. Tapi kalau Anda nyoba gitu juga kan nanti mentok. Saat ditanya pembimbing, Anda nggak bisa jelasin. Ya, pasti banyak kekurangan. Jadi jangan anti AI ya. Salah. Kalau anti AI salah. Justru kita harus menyikapi AI dengan sangat baik. Ya, jangan anti AI. Berarti boleh gitu ya Pak, diperbolehkan mahasiswa menggunakan AI tapi untuk mencari kayak sumber-sumbernya seperti itu mungkin ya Pak? Atau ada hal-hal yang bisa dipertegas gitu, apa saja yang diperbolehkan saat mahasiswa itu menggunakan AI untuk menyusun skripsi? Iya, batasannya bukan boleh nggak boleh ya, konteksnya apa gitu ya. Nah, tadi kalau konteksnya untuk nambah knowledge, referensi, ya harus gitu ya. Masa nggak boleh sih? Boleh-boleh aja kan, nggak masalah gitu. Ya memang kita bisa nelusuri ya di Scholar, di ScienDirect dan sebagainya. Tapi kan AI ini lebih pinter, ya, udah menyajikan tabelnya kan, kita tinggal pilih 1000 judul kan itu ya. Nah sudah lebih enak sebenarnya. Cuma kita tetap harus baca isinya. Nah itu yang masalahnya itu bukan boleh nggak boleh AI-nya. Mahasiswa pakai AI, perintahnya ngewakilin tugas dia. Iya kan? Ya, ngewakilin tugas dia, itu yang jadi masalah. Ya, buatkan latar belakang dengan judul ini. Ya kan? 2000 kata misalnya. Kan mahasiswa bikinnya begitu. Nah, itu yang jadi salah. Bukan berarti jelek. Kalau kamu pikirannya begitu, lalu kamu akan mengharamkan tukang produsen golok begitu. Produsen pisau gitu kan. Di Tasik kan ada tuh di Manonjaya kan. UMKM para pembuat kerajinan bedog, galonggong, pisau, golok gitu ya. Wah itu nggak boleh, haram. Karena nanti golok itu bisa buat tawuran anak STM misalnya.
Iya kan? Lalu kamu bikin fatwa kan, produsen golok atau usahanya haram. Kan nggak begitu. Yang haram itu bukan goloknya, apalagi produsennya. Yang haram itu yang makainya nggak bener. Paham nggak? Bukan soal golok ya, bukan. Nah, ilustrasi AI-nya begitulah, gitu ya. Ilustrasinya. Tergantung siapa yang menggunakannya seperti itu mungkin. Iya, niatnya apa? Iya. Baik Bapak, mungkin sebagai penutup gitu ya Pak, apakah ada yang ingin Bapak sampaikan gitu atau ada pesan dari Bapak untuk mahasiswa yang akan menyusun skripsi ataupun yang sedang menyusun skripsi di jurusan pendidikan matematika gitu Pak? Ya, saran saya begini ya, saya pakai ilustrasi kopi saja ini ya. Kan ini pilihan ya, ini ya yang saya americano, itu latte. Ya metodenya kalau bikin americano akan begini, bikin latte akan begitu. Belum lagi nanti metode penyeduhan, ya kan? Belum lagi nanti metode pembuatan kopinya sendiri, teknik roasting dan sebagainya. Itu beda-beda. Beda metode pasti beda rasa, iya kan? Skripsi pun begitu. Ya, nah skripsi pun pasti begitu. Pengen yang simpel-simpel aja, belilah kopi saset, sobek, udah minum, selesai. Skripsimu bisa gitu nggak? Bisa. Ya, ambil judul kakak tingkat yang tahun sebelumnya kan, ganti variabel, selesai kan. Mau dibuat gampang-gampang, tapi sorry to say, rasanya beda. Iya kan? Rasanya beda. Saya nggak nyalahin yang begitu, nggak. Masa nyalahin yang kopi saset kan nggak. Itu juga orang usaha kan. Nah, tapi jujur kita punya rasa. Nah, yang mahal itu kan rasa ya. Yang mahal itu rasa. Ini ujung ilmu ini, kata orang ilmu nggak ada ujungnya, ada. Serius ada. Ujungnya ilmu itu la ilaha illallah. Kalau nggak percaya, cari aja nanti ya. Ini debatable ya. Ada ujungnya. Ujungnya ilmu itu la ilaha illallah. Dimanapun belahan dunianya, apapun kepercayaannya, hakikatnya itu. Nah, maka ada ujungnya. Nah, itu nanti ujungnya ngomong rasa. Kenapa orang bisa beda-beda menerjemahkan itu? Ya namanya rasa. Ya barangnya sama, bagi tiap orang rasanya tidak sama. Ya gitu ya. Mungkin kata saya ini rasanya begini, kalau ditulis ya, kalau dideskripsikan sama orang lain mungkin akan beda feel-nya. Nggak sama tetap. Nah makanya, mohon maaf, rasa ini nggak bisa dibohongi. Jadi mohon maaf, kalau Pak, saya mau skripsi yang sederhana, Pak saya mau skripsi yang berangkat dari keresahan, pasti Anda mengakui rasanya beda. Itu. Tapi mohon maaf, sadari juga, kalau ingin rasanya nikmat, prosesnya panjang dan mahal. Iya kan? Ini mesin kopinya berapa? Iya kan? Terus bikinnya lama kan? Kopinya lama, prosesnya lama. Dan harganya pun tidak sama. Ya, itu hukum fisika ya. Hukum fisikanya begitu. Pilihan ada di tangan mahasiswa gitu ya. Ya kan? Baik Bapak, terima kasih ya Pak atas sharing-sharing dari Bapak terkait hal-hal seputar penelitian, terkait skripsi dan pandangan-pandangan yang berkaitan dengan mahasiswa dan skripsi ataupun pada penelitian seperti itu ya Pak. Semoga di episode kali ini gitu bisa bermanfaat untuk teman-teman, terutama di mahasiswa pendidikan matematika yang akan menyusun skripsi ataupun yang sekarang sedang menyusun skripsi seperti itu. Saya tutup gitu ya Pak. Terima kasih telah bersedia hadir. Sama-sama. Dan sudah bersedia untuk menyampaikan ataupun sharing-sharing terkait pengalaman-pengalaman Bapak. Dan sampai jumpa di episode Kelas TUA selanjutnya. Bye, Mat Pelas. Thank you for watching.